Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu semua yang mendengarkan refleksi firman di buka usbu ini. Doa dan harapan semoga semua tetap diberkati, dilindungi, dan dilimpahkan berkat selalu. Mari sebelum memulai seluruh aktivitas kita bersama di minggu yang akan kita masuki ini, kita mengawali dengan layanan firman di buka usbu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menuntun menyertai kami. Kami akan melangkah dalam usbu yang baru ini. Kami tetap memohon penyertaan, perlindungan, naungan, dan pemberkatan Tuhan dalam semua aktivitas yang kami jalani di tengah kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, bahkan bermasyarakat, berbangsa dan negara ini. Supaya oleh Tuhan, hanya Tuhan, kami selalu menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan oleh Tuhan juga kami selalu mendapat berkat penyertaan dan naungan Tuhan Yesus. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penguatan pengharapan bagi kami semua. Dan karena itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, yang terambil dari kitab Ibrani pasal 10, pada ayatnya yang ke-32, sampai dengan ayatnya yang ke-36, yang berbunyi demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang hebat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dan cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan refleksi berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama itu, dengan tema pemberitaannya yang ditentukan oleh lembaga pimpinan jemaat, yaitu tetaplah bersukacita dan jadilah berdaya dalam derita. Sekali lagi, tetaplah bersukacita dan jadilah berdaya dalam derita. Firman Tuhan ini, dia mau menegaskan tentang hal yang paling penting dalam hidup kita adalah ketekunan. Tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Ketekunan ini, dia memberikan penguatan kepada kita di tengah tantangan, di tengah masalah-masalah kehidupan. Kita sadari sungguh bahwa dalam kehidupan ini kita tidak terlepas misalkan dari tantangan. Juga selalu saja ada masalah. Tetapi kalau kita tekun, kita kuat, kita kokoh dalam berpengharapan kepada Tuhan, maka kita sendiri memberdayakan diri kita di tengah apapun derita hidup itu. Kita sendiri memberdayakan diri kita
di tengah masalah-masalah kehidupan. Itu berarti bahwa kita tidak pasif diri dalam menghadapi setiap persoalan, tetapi kita proaktif, memberdayakan diri, menguatkan diri, meneguhkan diri, dan berjuang bersama dan di dalam Tuhan, supaya apapun yang kita alami yang sifatnya penderitaan dan atau masalah itu, dia akan berlalu. Karena itu dalam kitab Filipi, dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan usahakanlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena di tengah-tengah kenyataan hidup yang penuh dengan banyak masalah-masalah hidup itu, kalau kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak pernah akan tergoyahkan. Apapun bisikan-bisikan yang menghancurkan hidup kita, kita akan jauh daripada itu. Mari kita memahami dari pengalaman hidup Ayub yang sesungguhnya memberi penguatan bagi kita semua juga. Dan oleh karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa memiliki integritas iman kita yang kuat. Kita wajib selalu punya kedekatan dengan Tuhan. Siang malam, di mana saja kita berada, percayalah, Tuhan selalu akan bersama-sama dengan kita. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Karena itu, kalau apa yang dikatakan, misalnya kita membaca di dalam kitab Roma pasal 3, misalnya yang menjadi penguatan kita semua, Roma pasal 3, yang memberi penguatan bagi seluruh kehidupan orang percaya, bukan Roma pasal 3, tetapi Roma pasal 5. Dia mengatakan begini dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dan karena itu, apa yang menjadi penguatan bagi kita di kesempatan ini menunjukkan sesungguhnya, marilah kita orang-orang selalu tekun. Orang yang tekun adalah orang yang selalu berpengharapan. Dan orang yang berpengharapan pada Tuhan adalah orang yang selalu mengkokohkan diri, orang yang selalu memberdayakan diri. Dan orang yang selalu memberdayakan diri, dia tidak pernah hidup dalam sebuah kepasrahan. Orang yang selalu memberdayakan diri, dia tidak pasrah pada segala sesuatu, tapi dia berusaha, dia berjuang, dia memaksimalkan apa yang menjadi idealisme bagi seluruh perjalanan hidupnya. Selamat menikmati usaha baru, dan selamat berkarya, selalu punya pengharapan, tekunlah dalam pengharapan bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, Bapak Saudara semua anak-anak. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam memasuki usbu yang akan kita jalani. Selamat pagi, siang, malam, dan shalom.